Selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita melanjutkan sesi ke-7 di kelas Dinamika Kawasan Amerika Selatan melalui video yang setelah saya rekam untuk topik pada hari ini. Di mana hari ini fokusnya adalah International Relations Thinking in South America. Jadi kita coba melihat atau memahami juga terkait pemikiran-pemikiran apa sih yang muncul dari dinamika kawasan Amerika Selatan dalam konteks hubungan internasional yang pada akhirnya memberikan sumbangsih kepada diskursus terkait dinamika kawasan Amerika Selatan secara lebih spesifik dan secara lebih generalnya adalah studi hubungan internasional. Saya share screen dulu. Oke, jadi topik hari ini adalah pembahasannya jadi International Relations Thinking in South America, ya. Terus kemudian kita masuk, jadi dapat dikatakan berbicara tentang studi hubungan internasional, teman-teman sudah mengetahui bahwa studi hubungan internasional ini merupakan studi yang sangat dipengaruhi oleh ilmu-ilmu dari Eropa daratan, jadi sangat Eropa sentris pada awalnya, terus pada kemudian setelah berkembang, studi hubungan internasional semakin berkembang di daratan Amerika sebagai benua baru yang pernah saya ceritakan ditemukan oleh bangsa Eropa di tahun-tahun 1400 akhir ya. Jadi mereka menemukan bahwa ada dunia yang di benua yang disebut dengan benua Amerika, yang dinamakan berdasarkan salah satu explorer terkenal yaitu Amerigo Vespucci ya, Vespucci. Nah, ketika peradaban di benua Amerika itu semakin bersinggungan dengan peradaban Eropa daratan dan banyak terjadi yang pernah saya ceritakan dan saya jelaskan juga konflik dan isu penjajahan yang terjadi terhadap bangsa-bangsa asli di daerah tersebut, pada akhirnya Amerika menjadi satu peradaban yang sangat utama ya, yang juga banyak dipengaruhi oleh peradaban Eropa daratan sebagai salah satu peradaban yang sangat dominan di dalam perkembangan baik politik, ekonomi maupun budaya di Amerika Selatan, di Amerika secara keseluruhan maksudnya. Nah, dalam konteks studi hubungan internasional pada akhirnya juga Amerika sebagai sebuah negara, jadi Amerika Serikat, juga banyak mengembangkan ilmu yang sebelumnya itu berasal dari Eropa daratan tadi, dan pada akhirnya studi hubungan internasional berkembang juga di Amerika Serikat pada tahun 1940-an, bahkan melampaui perkembangan dari studi hubungan internasional yang ada di Eropa daratan. Jadi kalau teman-teman masih ingat ada perdebatan keras antara scholar-scholar yang masih mengacu pada metode pendekatan tradisionalis dari Eropa daratan dalam konteks mempelajari HI, terus pendekatan yang lebih liar yang dibawa oleh para penstudi-penstudi HI dari Amerika Serikat yang sangat menerapkan scientific approach ya terhadap studi dalam mempelajari fenomena hubungan internasional. Namun pada dasarnya perkembangan ini juga sangat signifikan mempengaruhi bagaimana dunia ini memahami dinamika politik dunia, yang juga diterjemahkan berdasarkan teori-teori ataupun konsep-konsep yang dipropos oleh scholar-scholar baik dari Eropa maupun Amerika Serikat. Dan salah satunya yang paling dominan dalam konteks ini adalah berbicara tentang studi hubungan internasional. Salah satu konsep dan teori ya, sudah menjadi teori dia. Teori yang paling utama dan sangat dominan adalah realis, di mana salah satu elemennya berbicara tentang great power, jadi kekuatan besar. Nah, kekuatan besar ini menjadi satu elemen yang sangat luar biasa dominan dalam konteks perkembangan politik dunia, dan ini menjadi salah satu cara pandang yang tidak bisa dilepaskan dari penstudi-studi HI, bahwa berbicara tentang negara itu berbicara tentang tatanan dunia, dan di dalam tatanan dunia itu pasti ada yang disebut great power. Jadi pada dasarnya elemen ini
juga merasuki visi-visi dari berbagai negara yang pada akhirnya juga memiliki keinginan untuk menjadi negara-negara besar. Jadi bisa dikatakan hegemonic vision of international affairs. Jadi dan ini juga ditangkap oleh para pensudi-pensudi HI yang sangat luar biasa sensitif dan ahli sekali dalam menerjemahkan visi-visi hegemon dari isu-isu internasional yang dibawa oleh kekuatan-kekuatan besar, terutama kalau dalam hal ini adalah Amerika Serikat dan sebelumnya itu Inggris Raya. Nah, ketika ini masuk bersinggungan dengan dinamika kawasan Amerika Selatan yang pada dasarnya itu sangat dipengaruhi oleh peradaban yang datang ke sana, jadi individu-individu yang datang ke sana di bawah panji kolonialisme dan pada akhirnya mempengaruhi bagaimana scholar-scholar yang ada di Amerika Selatan ketika berbicara tentang hubungan internasional. Jadi di mana the nature of international relations di Amerika Selatan secara lebih sempit ya, dan Latin Amerika secara lebih luasnya, itu dia sangat fokus kepada hal-hal yang berbau tentang external policies whose purpose is not the struggle for world power but to overcome underdevelopment and dependence. Jadi mereka memiliki sensitivitas alami dikarenakan mereka banyak bersinggungan dengan kekuatan-kekuatan dari luar dirinya yang berusaha untuk menguasai berbagai negara di Amerika Selatan, berbagai masyarakat di Amerika Selatan. Yang pada akhirnya banyak sekolah-sekolah di sana itu fokus pada bagaimana memahami kebijakan luar. Jadi kebijakan keluar yang tujuannya itu untuk bisa lepas dari cengkraman atau kekuasaan mereka-mereka yang dulunya itu berusaha datang ke sana, terutama negara-negara Eropa daratan, dan kemudian kalau dalam konteks yang lebih kontemporer adalah Amerika Serikat. Dan selain itu karena mereka adalah negara-negara yang dapat dikatakan itu berkembang dan bahkan ada yang underdeveloped gitu, masih dependen terhadap negara-negara penjajahnya dulu. Untuk memenuhi tantangan ini, mereka juga berusaha untuk mencari jalan keluarnya melalui keaktifan mereka di dalam dunia internasional. Nah, to meet this challenge, salah satunya adalah ketika mereka ingin aktif di dunia internasional, mereka harus bisa secara cerdik untuk bersinggungan dengan kekuatan-kekuatan global yang pada dasarnya itu juga merujuk pada keberadaan great power di dalam tatanan dunia. Jadi pada dasarnya kita mengetahui bahwa dominasi dari pemikiran-pemikiran Amerika itu sangat luar biasa berpengaruh di dalam perkembangan studi hubungan internasional, terutama ketika berbicara tentang perdebatannya dengan sekolah-sekolah yang masih percaya dan sepakat dengan metode cara belajar dari metode cara mempelajari HI yang dibawa oleh sekolah-sekolah dari Eropa daratan. Gitu. Nah, oleh karenanya ketika berbicara tentang Amerika Selatan yang pada dasarnya secara geografis sangat berdekatan dengan Amerika Serikat ya, Amerika Utara, di mana di situ mereka harus bertetangga langsung atau bersinggungan langsung dengan negara besar yang bisa dikatakan sebagai superpower-nya dunia. Mereka juga merasa bahwa ada urgensi untuk mereka secara lebih kritis dalam melihat keberadaan great power di dalam tatanan dunia ini. Dan oleh karenanya, pemikiran-pemikiran kritis sangat dominan di dalam perkembangan scholar yang ada di kawasan Amerika Selatan, terutama dalam konteks memahami hubungan antara negara-negara di kawasan Amerika Selatan dengan Amerika Utara ataupun dengan Eropa daratan, dan juga bagaimana posisi mereka di dalam tatanan dunia yang modern sekarang ini. Nah, namun karena hubungan internasional seperti yang sudah saya singgung tadi itu sangat dipengaruhi oleh teori-teori yang berasal dari Amerika Serikat atau Eropa daratan secara lebih klasiknya ya, ini juga pada akhirnya menjadikan mau tidak mau mereka juga harus berusaha untuk belajar dari sana, terus memodifikasi dan kemudian memunculkan teori-teori tersendiri atau kita kenal dari School of South America. Jadi atau kalau yang lebih spesifik itu ada yang namanya School of Brasilia ini ya,
atau salah satu asosiasi yang terkenal juga itu namanya Argentinian Association of History of International Relations. Nah, mengapa asosiasi ataupun school-school yang berbicara tentang itu sangat penting? Karena pada dasarnya, seperti yang dikatakan oleh Robert W. Cox, bahwa semua teori yang muncul, terutama dalam konteks ilmu sosial, itu tidak pernah bebas nilai, teman-teman. Jadi, kalau katanya si Robert W. Cox itu, teori is always set for someone or for some purpose. Jadi, ketika ada teori yang muncul, terutama dalam konteks ilmu sosial, pasti itu untuk seseorang atau untuk tujuan tertentu. Contohnya, dalam konteks perdebatan antara perdebatan terkait great power, persaingan great power di era perang dingin, sama saja sebenarnya para teori, jadi mereka-mereka yang memunculkan teori dari persaingan negara-negara besar itu justru melanggengkan keberadaan great power itu sendiri. Karena apa? Ketika kita belajar tentang great power, maka mau tidak mau rujukan kita adalah naskah-naskah literatur-literatur yang dikeluarkan oleh mereka-mereka yang berusaha memahami tentang apa itu kekuatan besar di dalam tatanan dunia. Nah, padahal melanggengkan hal tersebut justru menjadikan tatanan dunia itu semakin kokoh, bahwa yang disebut sistem politik di dunia ini atau sistem internasional yang kita pelajari itu berisikan negara-negara, ada negara besar yang sangat luar biasa kuat, dan ada negara-negara kecil yang biasanya itu mengekor negara-negara besar. Dan ini menjadi satu hal yang terus dikritisi, dan salah satu yang paling luar biasa untuk istilahnya dalam konteks pengembangan kritik-kritik terhadap teori, terhadap kondisi-kondisi di dalam sistem internasional itu adalah sekolah-sekolah dari Amerika Selatan. Nah, satu elemen atau teori yang banyak dikembangkan di sana itu berbicara tentang otonomi. Jadi otonomi itu berbicara tentang apa sih? Jadi kalau menurut teori-teori Barat, berbicara tentang otonomi itu kalau secara kita itu dalam bahasa Inggris, otonomi the power of a country to isolate and control process and external events. Jadi secara pemahamannya ketika kita berbicara otonomi itu kita berbicara tentang kemandirian ya, kemandirian sebuah negara dalam konteks hubungan internasional, sebuah negara dalam konteks mengisolasi dirinya dan mengontrol skala proses aktivitas yang ada di dalam daerah wilayah kedaulatannya, baik itu secara ekonomi, politik, budaya, dan juga ketika berbicara tentang event-event di luar teritori kedaulatannya, di mana dia itu terlibat di sana. Jadi mereka bisa otonom di situ. Nah, ketika berbicara tentang pemahaman scholars di Amerika Latin atau di Amerika Selatan secara lebih spesifik tentang otonomi, ini berbicara tentang its power to participate and effectively influence world affairs, especially in international organizations and regime of all types. Atau kalau katanya si Puig itu independent, distant, and confrontation with the United States. Secara lebih spesifik langsung ke dalam satu aktor yaitu Amerika Serikat. Nah, salah satu yang banyak menerapkan itu perdebatan ini adalah Argentina dan Brazil. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan otonomi ini? Mengapa otonomi itu begitu penting untuk negara-negara di Amerika Selatan? Nah, dapat dikatakan dalam konteks diskursus kebijakan luar negeri Amerika Selatan dan Amerika Latin, otonomi ini menjadi menjadi tiga isu fundamental yang banyak dibahas atau diangkat di dalam diskursus terkait dinamika kawasan Amerika Selatan, gitu ya. Nah, mengapa ada perbedaan? Jadi seperti yang tadi saya nyatakan, mereka juga pada dasarnya itu juga melihat dari konsep pemahaman tentang otonomi dari teori-teori Western. Kenapa? Ya karena redaksi secara literatur dunia Barat mau tidak mau harus kita akui jauh lebih baik dalam konteks ini. Di era sekarang ya, di era sekarang itu. Nah, oleh karenanya scholar-scholar atau penstudi-penstudi HI dari Amerika Selatan ataupun secara lebih luas Amerika Latin pada akhirnya banyak meminjam literatur-literatur ini untuk mengembangkan teori-teori atau elemen-elemen konseptual mereka sendiri. Nah, dalam konteks ini mereka tidak model
mulai mempertanyakan bahwa yang disebut otonomi itu tidak berarti isolasionis, jadi tidak harus kemerdekaan atau kemandirian itu ditunjukkan bahwa Anda berdiri sendiri tanpa berkaitan dengan orang lain atau tidak memiliki kerjasama atau hubungan sama sekali dengan orang lain. Justru menurut scholar-scholar dari Amerika Selatan, otonomi ini harus bisa dibuktikan melalui partisipasi atau integrasi di dalam skala lanskap atau panggung yang lebih luas di lawan politik internasional atau ekonomi internasional. Nah, perdebatan antara mereka yang masih sangat terlalu western terkait otonomi dengan mereka yang sudah mulai secara progresif mengembangkan konsep otonomi ini dalam konteks kebutuhan dari negara-negara di kawasan Amerika Selatan, itu menjadi satu perdebatan yang sangat menarik di sana. Sebentar. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, dari perkembangan teori-teori tersebut muncullah berbagai macam konsep-konsep yang diturunkan dari teorisasi yang berangkat dari elemen otonomi ini, di mana ini juga merupakan hasil dari perdebatan dari pemikiran-pemikiran dari otonomi di Amerika Selatan yang bersinggungan dengan pemikiran-pemikiran neoliberal inspirations atau relasionis yang pada akhirnya itu memunculkan setidaknya ada 4 yang paling utama. Yang pertama itu adalah autonomy through distance, di mana autonomy through distance ini masih sangat tradisional, pemahamannya masih sangat berbau-bau western approach banget, di mana berbicara masalah otonomi itu berbicara tentang bagaimana sebuah negara itu berani mengkonfront great power, gitu, secara politik maupun secara ekonomi, bahkan secara istilahnya berani berhadapan-hadapan secara oposisi untuk menunjukkan betapa mereka itu terisolationis dari kemungkinan untuk kekuatan eksternal itu mempengaruhi kondisi di dalam negeri mereka atau kebijakan luar negeri mereka. Nah, ini sering banyak terjadi pada era masa Perang Dingin, di mana beberapa negara itu secara terang-terangan berani berseberangan dengan Amerika Serikat di negara-negara kawasan Amerika Selatan. Gitu. Terus kemudian baru muncullah ada elemen otonomi berikutnya yang disebut otonomi through participation, di mana otonomi through participation ini dapat kita dikatakan memahami apa yang disebut konsep otonomi ini secara berbeda dari otonomi through distance, ya, di mana ini bisa dikatakan berakar dari pemikirannya si Russell dan Tocqueville terkait pemahaman terkait otonomi ini yang ingin mencari alternatif dari pemahaman otonomi yang terlalu konservatif, di mana berbicara tentang isolationis atau mengisolasi diri dari kekuatan-kekuatan eksternal. Jadi tujuan mengapa itu diformulasikan adalah untuk menangkap tantangan zaman juga, di mana pada waktu itu negara-negara kawasan Amerika Selatan juga harus berkaitan dengan globalisasi ekonomi dunia yang tidak bisa diabaikan begitu saja, terutama pasca Perang Dingin. Nah, oleh karenanya, autonomy through participation ini berbicara otonomi tidak dilihat dalam konteks isolationis atau berusaha tidak bersinggungan sama sekali dengan kekuatan-kekuatan eksternal atau kekuatan-kekuatan luar, tapi justru otonomi ini dilihat dari seberapa luar biasa sebuah negara itu dapat berpartisipasi baik itu di level regional maupun global. Gitu. Jadi its power to participate and effectively influence world affairs, especially in international organization regime of all types. Jadi dapat dilihat bahwa otonomi ini harus bisa ditunjukkan seberapa jauh, seberapa luar biasa sebuah negara itu bisa mempengaruhi dinamika
urusan-urusan internasional dunia dengan cara melalui organisasi internasional atau rezim-rezim internasional. Nah, autonomy through participation ini dikembangkan lagi dengan munculnya autonomy through integration or participation. Jadi ini suatu pengembangan di mana bukan lagi hanya berbicara masalah partisipasi, tapi dalam konteks kebijakan luar negeri antara utara dan selatan yang fokus pada bilateral relations with the only superpower on the treatment of new subject on making international commitment in line with that recommended by standard of the new world order and globalization. Jadi bukan lagi hanya berbicara partisipasi, tapi dalam autonomy through integration or participation ini ada suatu ada pemikiran yang menyatakan bahwa pada dasarnya pengembangan dari partisipasi secara otonom ini juga harus melibatkan keberadaan kekuatan negara-negara besar, karena apa? Dalam konteks memengaruhi tatanan dunia baru di era globalisasi, mau tidak mau sebuah negara, baik negara-negara di Amerika Selatan, terutama contoh seperti Brasil, itu harus mau bekerja sama ataupun mengembangkan influence-nya bersama negara-negara besar yang juga punya kepentingan di era globalisasi. Nah, tapi pandangan tentang otonomi through integration or participation ini di-challenge lagi, gitu. Di-challenge lagi dalam artian kenapa kok harus adanya kesepahaman dan standarisasi atau malah homogenisasi dari cara bekerja sama? Apakah tidak ada yang disebut diversifikasi dalam bekerja sama? Dan oleh karenanya muncullah konsep elemen kedua dari pengembangan otonomi, teori otonomi di Amerika Selatan disebut otonomi through diversification. Yang ini banyak digaungkan sekarang ini, di mana jangan lagi kita berbicara masalah otonomi itu dalam konteks integrasi atau partisipasi, tapi kita harus membuat diversifikasi. Diversifikasi ini untuk menunjukkan kesepahaman yang jauh lebih luar biasa di era globalisasi. Dengan cara apa? Adanya salah satunya adalah gagasan untuk melakukan kerjasama selatan-selatan atau South-South cooperation. Jadi kenapa kok kerjasama itu harus dengan negara-negara utara yang negara-negara yang sudah maju atau negara-negara besar? Tidak bisakah negara-negara yang pada dasarnya itu senasib ya, sepenanggungan, sama-sama masih berkembang, mungkin ekonominya juga belum develop, memiliki tantangan-tantangan yang sama, itu bekerja sama karena mereka jauh bisa melihat mutualisme di antara mereka dikarenakan mereka memiliki nasib yang sama gitu. Dan ini banyak juga pada akhirnya memunculkan berbagai macam organisasi, contohnya adalah FEALA. Dan teman-teman bisa search di internet apa itu FEALA. Nah, selain itu juga muncul konsep-konsep lain di dalam perkembangannya yang bersumber dari dinamika kawasan Amerika Selatan. Salah satunya adalah pragmatic institutionalist, di mana state support to international regime as part of pragmatic strategy, which does not mean an alliance with industrial countries, but seeing the regulation of international regime as a favorable to state economic development. Jadi bisa dikatakan pendekatan pragmatik institusionalis ini bersumber kepada pendekatan contoh seperti negara Brasil yang melihat bahwa mau tidak mau, kalau seumpama kita itu mau berkembang di era globalisasi, kita harus bisa bermain di level rezim internasional, di mana aturan-aturan yang ada di dalam rezim internasional ini juga peluang untuk negara seperti Brasil itu bisa berkembang di era globalisasi dalam konteks pembangunan ekonominya. Jadi pendekatannya lebih pragmatis, tidak langsung secara frontal oposisi gitu ya. Kemudian ada shared sovereignty, di mana a vision that identified a world marked by a concert of countries with a homogeneous spirit in defense of universal values, along with the trend to the formation of to ensure that. Jadi pendekatannya itu jauh lebih sophisticated ya, di mana tidak melihat lagi dalam konteks batas kedaulatan, tapi dilihat dari batas-batas yang sifatnya itu lebih kultural ataupun kebahasaan. Makanya muncul diskursus terkait Amerika Latin instead of South America. Karena apa? Jangkanya itu jauh lebih luas secara nilai-nilai universal, di mana mereka punya nilai-nilai universal yang dapat dikatakan itu serupa. Dan ini yang pada akhirnya memunculkan berbagai macam organisasi-organisasi di kawasan Amerika Selatan yang didasarkan kepada kesamaan budaya atau bahasa yang digunakan. Gitu. Terus muncul juga salah satu konsep di dalam pemikiran scholar-scholar di kawasan Amerika Selatan yang berbicara open regionalism, di mana integrating to the world expressed by open regionalism was apparent not only in the economic sphere but also in political sphere. Jadi
ini bisa dikatakan hampir sama seperti Asia Tenggara, di mana dibandingkan membuat limited regionalism seperti jadi integrasi regional seperti Eropa, ya, Eropa Barat dengan adanya Uni Eropa, baik Amerika Selatan maupun Asia Tenggara itu lebih banyak menempuh jalan open regionalism, di mana regionalismenya itu dibentuk secara lebih loose, jadi fleksibel. Dia bisa merekrut banyak partner bicara, jadi dialog partner tidak hanya dari negara, tidak hanya dari kawasan tersebut saja, itu dalam konteks membicarakan isu-isu di kawasan. Dan itu juga terjadi di Amerika Selatan. Teman-teman bisa melihat begitu banyak organisasi-organisasi kawasan yang muncul di Amerika Selatan. Nah, salah satu isu yang paling luar biasa lagi yang juga menjadi sentral ya di dalam konteks dinamika kawasan Amerika Selatan itu berbicara tentang kalau saya gampangkan itu keinginan mereka untuk bisa melampaui stigma bahwa mereka adalah negara periferal, gitu ya, bahwa mereka itu negara pinggiran yang jauh dari pusat dinamika hubungan internasional dunia, gitu. Baik itu secara politik maupun ekonomi. Nah, dalam konteks ini banyak pemikiran-pemikiran yang dikembangkan dalam konteks memahami apa saja kondisi-kondisi, faktor-faktor, alasan-alasan yang menyebabkan mereka itu pada akhirnya itu menjadi negara periferal di dalam dinamika hubungan internasional dunia ini, terutama dalam konteks tatanan dunia ini. Nah, kemudian muncullah konsep yang disebut threshold power. Jadi, kondisi di mana a state of development that allows a state to overcome the peripheral and therefore to therefore the subordinate status. Jadi, mereka berusaha memahami bagaimana mereka bisa melampaui batasan di mana mereka pada akhirnya bisa tidak lagi disebut sebagai negara periferi atau negara subordinate. Jadi status subordinate itu bisa dilampaui. Nah, di mana kalau menurut Gulo 2008, the international system basically consists of hegemonic power structure and encompass subordinating and subordinate states. When the latter reach the threshold of power, they can become subordinating states. Jadi pada dasarnya di dalam sistem internasional itu ada yang namanya struktur dari kekuasaan hegemon, gitu. Yang di situ juga mencakup adanya negara-negara yang tersubordinasi, jadi terpinggirkan, negara-negara terpinggirkan. Nah, ketika mereka-mereka yang terpinggirkan itu bisa mencapai the threshold of power, they can become subordinating state. Jadi pada akhirnya kalau mereka melampaui kondisi dari batasan-batasan yang dijelaskan di dalam teori-teori ini, pada akhirnya mungkin mereka bisa, itulah jadi gini, ketidakmampuan untuk mencapai threshold tersebut itu yang menyebabkan mereka terpinggirkan. Kalau mereka bisa melampaui threshold ini, maka mereka bisa bebas dari status negara-negara yang terpinggirkan. Jadi untuk mengovercome, menurut Gulo dikatakan as long as their industrial development and the creation of elite and political cadres is accompanied by a serious reflection about the ideological subordination derived from the hegemonic power structures. Jadi untuk mengovercome ini, mereka harus mengatasi bahwa perkembangan industrial, jadi industrial development yang ada di sana itu pelan-pelan harus bisa belajar dari struktur hegemon yang ada, tapi tanpa meninggalkan karakter secara ideologis dari negara-negara yang ada di sana, supaya mereka tidak tersubordinasi atau tertinggal. Gitu. Nah, karena apa? Kalau mereka terus-terusan dalam kondisi ini, menurut teori-teori yang dimunculkan dalam konteks pemahaman terkait threshold power ini, ada dikatakan bahwa pada akhirnya kalau mereka terus-terusan dalam kondisi seperti ini, mereka akan menerima secara sukarela bahwa mereka adalah negara-negara yang tersubordinasi, dan itu pada akhirnya menjadikan mereka semakin sulit untuk bisa bebas dari status tersebut. Nah, apa itu hegemonic power structures? Kalau menurut
Samuel Pinheiro Guimarães tahun 2005 ya. Hegemonic power structures itu describe the scenario and the international dynamics in which big peripheral states such as China, India, and Brazil operate and are organized around hegemonic structure of political and economic power, structures that are the outcome of a historical process and that buffer those countries that integrate them and whose main purpose is their own perpetuation. Jadi pada akhirnya negara-negara yang ada di Amerika Selatan itu beberapa memahami, contoh seperti Brasil, dia melihat bahwa kalau mereka mau beroperasi secara lebih maksimal di dalam tatanan dunia ini dan pada akhirnya bisa tidak tersubordinasi lagi, mereka juga harus bisa bermain di dalam struktur hegemon di dalam tatanan dunia, di mana struktur hegemon tatanan dunia ini tidak hanya berisi great power, tapi juga ada negara-negara yang dapat dikatakan itu meskipun mereka negara periferi, pinggiran, tapi mereka adalah negara besar. Negara besar terutama dalam konteks apa? Dalam konteks populasi. Jadi diistilahkan adalah big peripheral states seperti China, India, Brazil, dan salah satunya juga Indonesia itu adalah big peripheral states. Dan oleh karenanya mereka percaya bahwa kalau seandainya negara-negara ini bersatu, mereka bisa jauh lebih memiliki bargaining di dalam hegemonic power structures, tapi bukan untuk menghancurkan struktur tersebut, namun supaya mereka sendiri itu bisa lebih mendapatkan manfaat dari keberadaan struktur yang ada di dalam tatanan dunia, terutama dalam konteks ekonomi dan perdagangan. Dan oleh karenanya, negara-negara big peripheral states ini membuat organisasi tersendiri, jadi membuat kelompok tersendiri yang kita kenal dengan istilah BRIC, jadi Brazil, Russia, India, and China. Jadi cara mengoperasikannya seperti apa? The concept of hegemonic structure is more flexible and includes link of interest and law, international organization, multiple public and private players, the possibility of new participant, and the permanent development of standard of conduct. But at the core of the structure, there is always national states. Jadi, instead of membuat kerjasama yang besar secara kawasan, mereka menyatukan dalam konteks karakteristik mereka sebagai negara pinggiran tapi berpopulasi besar, dan di sini mereka mengoperasikan hak kepentingan mereka di dalam struktur hegemon di dalam tatanan dunia secara lebih fleksibel, didasarkan kepada satu adanya organisasi internasional, terus kemudian adanya partisipan-partisipan baru dan permanent development standard of conduct di antara mereka, termasuk melibatkan aktor-aktor privat. Oke, sebentar. Oke. Kita mulai lagi, sudah saya share lagi. Nah, jadi ini secara definisi big peripheral countries itu dapat dikatakan adalah big peripheral states adalah negara-negara yang underdeveloped countries, jadi bukan negara maju ya, tapi populasinya itu besar dan teritorinya itu juga luas gitu. Where industrial structure and significant internal market were established. Jadi mereka memiliki potensi bahwa market pasar domestik mereka itu besar, sehingga kalau semua mereka bersatu, maka mereka memiliki peluang untuk bisa mempengaruhi dinamika perdagangan internasional. Dan relations-nya dapat dikatakan didasarkan pada fragility of their political and economic ties. The other reason for such isolation and fragility lies in their close relation with certain countries, resulting from the evolution of the international system driven by the dynamic of its core. Jadi
biasanya hubungan mereka secara ekonomi dan politis itu tidak begitu kuat, tapi mereka memahami kepentingan mereka bersama, gitu ya. Nah, salah satu alasan mengapa mereka tidak bisa membuat hubungan yang lebih kuat dalam konteks politik dan ekonomi di antara mereka itu juga dipengaruhi oleh dinamika hubungan internasional, sistem internasional di dalam sejarah. Contoh nih, seperti antara India dan China. Pada dasarnya mereka memiliki masalah-masalah tersendiri, termasuk masalah perbatasan yang sampai pada akhirnya mereka sempat berbenturan gitu ya. Tapi mereka memahami kepentingan ekonominya ketika mereka berbicara mereka harus ada di dalam satu kelompok yang disebut BRICS tadi. Nah, karakternya seperti apa? Ya, karakter dari negara-negara Big Peripheral ini bisa dikatakan adalah sangat progresif dalam konteks scientific dan technological progresnya. Jadi sangat mereka memahami bahwa hal-hal yang bersifat saintifik dan teknologi itu sangat penting dalam konteks persaingan global, gitu ya. Dan goals-nya, the final strategic goals of the Big Peripheral states will be participating in this hegemonic structure in a sovereign and subordinate way or promoting a reduction on their level of vulnerability against the actions of those structure. Jadi dapat dikatakan mereka tidak anti terhadap struktur hegemon, mereka akan berusaha untuk bisa memanfaatkan struktur hegemon ini untuk kepentingan mereka, gitu. Supaya mereka tidak menjadi negara yang terpinggirkan lagi. Nah, keberadaan pendekatan ini pada dasarnya, pada akhirnya itu juga mempengaruhi bagaimana kebijakan luar negeri diformulasikan di beberapa negara di Amerika Selatan, terutama negara seperti Brasil dan Argentina. Dan beberapa negara-negara lain juga mulai mengikuti keutamaan untuk membuat apa yang disebut South-South Cooperation, kerjasama selatan-selatan ini sebagai tandingan dari kerjasama yang selama ini sebenarnya dikembangkan di dalam sistem internasional, yaitu kerjasama antara negara-negara besar dengan negara-negara underdeveloped atau negara yang sedang berkembang. Jadi itu. Jadi banyak sekali pemikiran-pemikiran yang dimunculkan yang bersumber dari dinamika kawasan Amerika Selatan, baik itu dari sejarahnya maupun dinamika konflik yang pernah muncul di sana, terus kemudian bagaimana mereka mempersepsikan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat mereka di era globalisasi, yang pada akhirnya juga banyak berkontribusi dalam konteks pengembangan studi hubungan internasional secara luas, gitu. Nah, sampai sini penjelasan saya terkait materi pemikiran-pemikiran dari kawasan Amerika Selatan secara teoritis dalam konteks hubungan internasional. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas, silahkan bertanya di forum e-learning Universitas Pertamina. Terima kasih sudah memperhatikan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.